Firman Tuhan buat kita di pagi hari ini, hari Rabu, terambil dari Esra 1 ayat 3. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Bahasa Bataknya, Manang ise, sian hamu, sian sandok bangsonai, saya dirongani debata nama iban. Asanako tu Yerusalem, na di tano Juda, asa di pajongjong joro ni Jahoba, debata ni Israel, ibana do debata namian di Yerusalem. Tentang nas ini, Esra 1 ayat 3, dikatakan di sini sebagai cerminan kasih Allah untuk umatnya. Bahkan setelah masa-masa penghukuman pun dan pengasingan, kasih Allah masih tetap dirasakan. Dan kasih Allah itu sabar dan memulihkan. Ia tidak meninggalkan bangsa Israel dalam pengasingan selamanya. Tetapi ia menyediakan jalan bagi mereka untuk kembali dan membangun hubungan mereka dengannya, yaitu dengan Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini juga menyerukan tentang Raja Koresi dari Persia yang mengizinkan umat Israel kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali bait suci sebagai bagian daripada contoh tentang ketaatan dan pemulihan oleh Tuhan. Begitu juga ayat ini mencontohkan Allah yang menggerakkan hati pemimpin sekuler atau Koresi untuk siap mendukung rencananya dan pemulihan umatnya dari pengasingan. Bagaimana penerapan ini bagi umatnya? Yang pertama, mari kita merespon panggilan untuk taat beribadah. Ketaatan kita, ketulusan kita, kerelaan kita untuk beribadah itu bagian dari yang paling penting dan salah satu poin yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Karena dengan kita taat di dalam ibadah kita, berarti kita bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Yahudi pulang ke Yerusalem. Yang kedua, tentang dukungan pemimpin. Pemimpin juga memberikan kesempatan dan fasilitas untuk beribadah kepada umatnya, kepada bawahannya. Seperti si Koresi memberi izin pembangunan rumah ibadah. Yang ketiga, penerapannya, kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan setelah menghadapi masa-masa keterpurukan atau bahkan pengasingan yang dihadapi hingga merasakan pemulihan hidup sebagaimana
Ia membawa pulang umatnya. Yang berikutnya, bagaimana kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui gereja, melalui pemberian sumbangan yang terbaik dari apa yang sudah kita dapatkan yang diberikan Tuhan melalui berkat-berkat buat kita. Atau melalui talenta-talenta yang diberikan juga kepada kita. Sebagai bagian daripada dukungan sumbangan kita di dalam pembangunan dan pelayanan yang tulus. Terkhusus kepada para pelayan, seyogianya melayanilah dengan tulus ikhlas dan rendah hati. Serta menggunakan sumber daya untuk kerajaan Tuhan. Artinya firman ini, ayat ini menegaskan bahwa Allah menyertai mereka yang melakukan kehendak-Nya. Kita umatnya, jika kita benar-benar melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang diberikan Tuhan di dalam firman-Nya, dan bahkan di dalam melalui hukum Tauratnya, jika itu kita lakukan dengan tulus, taat, apa adanya, maka Tuhan pasti menyertai dan memberikan yang terbaik buat umatnya dan kehendaknya kepada orang-orang umatnya yang setia dan taat kepadanya. Untuk itu, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui ibadah kita yang taat dan tulus, saling memberikan dukungan yang sama-sama membangun demi kemajuan rumah Tuhan, demi jemaat-jemaat yang merasakan pelayanan yang diberikan oleh para pelayan, sehingga mendapatkan sukacita damai sejahtera. Dan kita yakin akan pemulihan hidup serta saling mengasihi. Itulah yang dapat saya sampaikan pada firman pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai menuntun kita di setiap langkah aktivitas kehidupan kita, di setiap keluarga kita, bahkan pada diri pribadi kita masing-masing. Marilah kita dengan taat beribadah melayani. Sekecil apapun yang kita berikan di dalam pelayanan kita, kiranya berharga di hadapan Tuhan